Halo, saya Indra dari teknohub.com. Ini adalah ponsel Android terbaru dari Samsung, yakni Samsung Galaxy Nexus. Seperti pendahulunya, ponsel ini adalah ponsel murni dari Google. Terlihat dengan adanya logo Google di cover belakang dan sudah memakai sistem Android terbaru, yakni Ice Cream Sandwich. Untuk desainnya mirip dengan Samsung Nexus S sebelumnya, dengan bodi yang melengkung, tipis, dan memiliki bagian melengkung di keempat sudutnya. Karena Android Ice Cream Sandwich tidak memerlukan tombol di bawah, maka bagian depan bisa dibilang polos, kecuali untuk kamera depan. Area samping dan cover belakang sebagian menggunakan bahan yang mirip dengan bahan pada Galaxy S pertama, berwarna keabu-abuan, tidak memiliki tombol kamera. Untuk kameranya sendiri beresolusi 5 megapiksel dan dilengkapi dengan LED flash. Untuk cover baterai terbuat dari bahan yang bergerigi seperti ponsel Android dari Samsung kebanyakan yang sekarang keluar. Slot SIM card, baterai sebesar 1750 mAh. Salah satu kelemahannya adalah ponsel ini tidak memiliki micro SD slot, sehingga untuk storage terbatas 16 GB atau ada versi 32 GB. Fitur-fiturnya antara lain Android 4.0, lalu layar Super AMOLED sebesar 4,65 inci dengan resolusi HD 1280x720 pixel. Lalu seperti yang sudah disebutkan, kamera 5 mega dengan LED flash dan perekaman video 1080p, prosesor dual core 1,2 GHz dengan GPU PowerVR SGX 540, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, dan NFC. Selanjutnya kami akan membahas antarmuka dari ponsel ini. Sekarang kita akan membahas antarmuka pada ponsel Samsung Galaxy Nexus. Ponsel ini menggunakan face unlock. Dapat Anda lihat cukup cepat dan mudah. Walaupun dalam kondisi gelap sekalipun, face unlock masih bisa dipergunakan. Lalu untuk layar merupakan sebuah fitur utama dari Samsung Galaxy Nexus, di mana layar ini adalah Super AMOLED yang memiliki resolusi tertinggi, yakni untuk ukuran ponsel resolusinya tergolong sangat tinggi, yakni 1280x720 pixel dalam layar selebar 4,65 inci yang menghasilkan kepadatan pixel sebesar 316 pixel per inci. Jadi bisa dengan besarnya layar ini dipastikan pengguna multimedia puas. Tapi apakah kemampuan multimedianya sebagus itu? Nanti akan kita bahas. Kepadatan layar ini untuk sementara membuat Galaxy Nexus adalah ponsel Android yang dengan kepadatan layar paling besar. Meski begitu, dia menggunakan Super AMOLED yang pikselnya adalah pentile matrix yang terdiri dari 2 subpixel saja, tidak seperti jenis RGB biasa pada ponsel lain yang 3 subpixel dalam 1 pikselnya.
Namun meski begitu, kepadatan resolusi yang digunakan terlalu tinggi sehingga hal itu tidak banyak berpengaruh ketika Anda melihat ikon, huruf, apapun yang ada di ponsel ini. Untuk antarmuka ice cream sandwich bisa dibilang berbeda daripada Gingerbread ataupun versi Android sebelumnya. Untuk yang tadi, screen lock bisa menggunakan pattern, face unlock, pin, dan password. Kalau Anda menggunakan face unlock, Anda bisa menggunakan pattern, pin, password untuk alternatif jika wajah Anda sedang berbeda atau dipinjam orang misalkan. Untuk font yang dipergunakan baru, yakni Roboto, lebih segar. Home screen-nya sendiri masih mirip, terdiri dari beberapa halaman, namun sekarang logo pencarian Google masih ada di setiap layar dan tidak tergantikan. Ketiga tombol virtual ini menggantikan tombol fisik, di mana tombol yang paling kanan berfungsi sebagai task switcher untuk berpindah aplikasi ataupun menutup aplikasi. Menu utamanya menyamping dengan latar belakang hitam yang tidak bisa diganti. Untuk widget, dia ada di menu utama ini, sehingga untuk memasukkannya tahan saja dan silakan pilih mau di layar yang mana. Gitu juga dengan ikon aplikasi. Bar notifikasinya pun agak berbeda dengan tampilan transparan, dan namun tidak ada pengaturan selain shortcut ke settings. Dengan menggunakan prosesor dual core dan antarmuka yang baru ini, Galaxy Nexus performa cukup bagus. Sekarang warna biru muda lebih mendominasi dibandingkan sebelumnya. Apalagi ditambah layar yang tajam dan Super AMOLED membuat tampilan antarmuka menjadi lebih bagus lagi. Untuk multimedianya, Galaxy Nexus tidak terlalu mengembirakan, sebab untuk kodek video hanya bisa membuka secara lancar format MP4 saja. Format AVI dan MKV dia bisa buka, namun tidak terlalu lancar. Namun untuk format MP4 720p berjalan dengan lancar. Tidak ada fitur seperti subtitle maupun brightness yang ada di video player.
Kamera cepat pada Samsung Galaxy Nexus bisa memotret dengan seketika, namun tentu saja flash harus dimatikan terlebih dahulu. Nah, selain itu ada mode time lapse, panorama, cukup menarik. Dalam mode video ada efek yang bisa dipergunakan yang cukup lucu dengan memanfaatkan face detection pada Nexus S. Mulutnya menjadi besar. Namun saat menggunakan efek ini, resolusi video tersedia hanya 480p. Selain itu ada fitur time lapse pada video. Music player pada Galaxy Nexus tidak menawarkan sesuatu yang baru. Kecuali sound effect yang cukup baru, equalizer yang bisa Anda atur sendiri, serta bass boost dan 3D effect. Namun untuk bass boost dan 3D effect ini Anda harus menggunakan loudspeaker untuk menikmatinya. Kualitas loudspeaker tidak terlalu bagus dan pelan dibandingkan dengan Galaxy Note. Untuk web browser pada Galaxy Nexus, Anda bisa mencentang pilihan untuk request desktop site, sehingga sehingga browser lebih prefer pada situs full daripada situs mobile. Layar yang beresolusi tinggi HD membuat tulisan yang terkecil pun terlihat, meskipun tentu saja tidak nyaman membaca tulisan sekecil itu. Karena itu browser ini memiliki pengaturan ukuran font dan minimum font size. Pengaturan lainnya misalkan set search engine, plugin, pop-up, cache, dan sebagainya. Namun yang cukup mengecewakan adalah browser ini tidak you need to upgrade your Adobe Flash Player. Dan ketika mencoba mengunduhnya dari Adobe mengatakan tidak ada, Adobe Flash Player tidak tersedia untuk perangkat ini.
Sekian.